Contoh penerimaan pasien baru di ruang ICU Intensive Care Unit. Hai teman-teman sejawat, perkenalkan nama saya Rina Trisnaningsih, biasa dipanggil Nana. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh alur penerimaan pasien baru khususnya di ruang ICU. Penerimaan pasien baru adalah suatu cara atau proses dalam menerima kedatangan pasien baru untuk dilayani atau dirawat pada suatu unit pelayanan kesehatan sesuai standar operasional prosedur di rumah sakit tersebut. Tujuannya apa? 1. Sebagai acuan untuk menerima pasien atau klien yang datang ke rumah sakit. 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman pada pasien atau klien. 3. Memberikan kepuasan pada pasien atau klien. Dan 4. Meningkatkan mutu pelayanan. Setelah mendapatkan konfirmasi pasien masuk ICU, siapkan berkas berupa 1. Lembar pengkajian pasien kritis. 2. Laptop atau flowchart elektronik medical record. 3. Lembar edukasi pasien dan keluarga masuk ICU. 4. Lembar checklist serah terima dokumen ke ICU. 5. Lembar daftar pemberian obat atau DPO. Saat transfer pasien ke ICU, cek kembali 1. Lembar transfer internal ditandatangani perawat sebelumnya dan perawat ICU. 2. Lembar kriteria masuk ICU ditandatangani oleh dokter penanggung jawab ICU atau anestesi dan dokter DPCP, bisa dimintakan saat visit 1x24 jam. Dibuktikan ada catatan tertulis di CPPT dari dokter IGD dan lembar kriteria masuk ICU juga ditandatangani oleh dokter IGD. Perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya yang bertanggung jawab terhadap pasien akan memperkenalkan diri pada pasien dan keluarga pasien saat pertama kali dirawat dan setiap pergantian shift. Ruang ICU berada di lantai 1. Edukasikan kepada keluarga pasien bagaimana cara membuka dan menutup pintu dengan sensor. Setiap pasien terdiri dari satu ruang ICU, yaitu ICU 1, ICU 2, ICU 3, dan lain sebagainya. Setiap pasien di ICU dirawat dengan satu kamar tertutup dengan kaca terbuka untuk memudahkan observasi di ruang ICU, dan jendela untuk memberikan privasi sewaktu-waktu membutuhkan tindakan medis di ruang ICU. Mintakan ke pihak keluarga perlengkapan mandi seperti sabun cair, sikat gigi, minyak galon untuk personal hygiene selama di ICU. Taruh barang pasien dan obat-obatan di meja flowchart setiap pasien. Orientasikan letak ruang tunggu bagi penunggu pasien ICU. Fasilitas ruang ICU. Tiap bed pasien terdiri dari 1 bed pasien elektrik, 1 unit ventilator, 1 bedside monitor, 1 infus pump, 1 syringe pump, 1 tiang infus, 1 meja flowchart, 1 tabung suction, dan oksigen senter. Setiap ruang ICU mempunyai cadangan alat medis di gudang alat seperti ventilator, syringe pump, infus pump, dan lain-lainnya untuk ketersediaan pasien jika ada tambahan titrasi obat. Pasien ICU biasanya terpasang bedside monitor dengan elektroda kabel
artery line bagi pasien yang terpasang ventilator untuk minimalisir tusukan saat pengambilan AGD. Infus line atau CVC, saturasi oksigen, kateterisasi urin, dan tensimeter yang terhubung dengan bedside monitor. Bedside monitor yang baik itu terdiri dari pembacaan 6 parameter. Apa saja itu? Yang pertama, nadi, kedua SpO2, ketiga CVP, keempat pernafasan, kelima tekanan darah, dan keenam suhu. Lalu apa saja yang harus diedukasikan kepada keluarga pasien di ICU saat menerima pasien baru di ICU? Yaitu yang diedukasikan jam besuk bagi penunggu dan jam visit dokter, fungsi gelang pasien, fasilitas ruang intensive care unit, cara pemilihan sampah di rumah sakit, hal yang perlu diperhatikan bagi penunggu di ICU, hal yang tidak diperbolehkan, cara cuci tangan 6 langkah yang benar, hak dan kewajiban pasien, pencegahan resiko jatuh di ICU, aturan penunggu pasien ICU, wajib menggunakan masker medis di lingkungan rumah sakit, dan arah evakuasi. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.